apabila kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka saat qalbu dihadapkan, dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Maka namanya Allah. Maka apabila seseorang hendak menghadap kepada Rabbul Ka'bah, setelah badannya menghadap, qalbunya juga harus menghadap. Ini cara sholat. Qalbunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam qalbu. Ya. Maka disebutlah nama Allah. Lafaz Allah itu jika benar dia tulus, qalbunya tulus, nggak mesti suci. Saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci. Nggak percaya. Hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci. Beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya qalbuku ada ghainnya. Ghain itu cahaya. Tapi bagi seorang nabi, qalbu tertutup cahaya itu sudah masih dianggap masalah. Sedangkan qalbu kita ditutupi oleh kegelapan, lebih masalah lagi. Lebih masalah lagi. Nah, ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi qalbunya harus menghadap kepada sang pemilik qalbu. Siapa yang memiliki qalbu? Allah. Supaya qalbunya nggak lari kemana-mana. Ya, kenapa qalbu itu bergerak liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Yang menggerakkan qalbu Allah. Semakin orang mendekat kepada Allah, semakin qalbunya tenang. Menjauh semakin begini. Ini rumusnya. Jadi kenapa qalbu kita berubah-ubah? Karena kita menjauh dari yang membolak-balik qalbu. Tapi pernahkah Allah yang membolak-balik qalbu jauh? Allah tidak pernah jauh. Kita yang merasa jauh. Kita yang merasa iman naik dan turun. Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia. Dengan turunnya iman Allah pun tidak hina. Jadi nggak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan qalbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Coba diulangi. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Udah. Isilah dengan cincin, nggak suka dia. Isilah dengan perempuan, dengan laki-laki, nggak masuk. Gelisah. Maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke qalbunya, dia akan gelisah, dia akan cemburu buta. Nanti dia tiba-tiba sewot, tiba-tiba dia marah sama istrinya. Sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam qalbunya, dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya. Ini bahaya. Itu bahaya itu. Maka merdekakanlah qalbumu dari selain nama Allah. Serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah. Baru wa ma lillahi baqiya. Jika engkau mencintainya karena Allah, maka Allah akan kekalkan ia. Kekal bersama Allah, nggak ada lagi. Nggak ada cinta abadi kalau nggak dengan Allah. Maka saya gak percaya cinta abadi, cinta sejati itu gak ada kecuali disejatikan dengan Allah.
Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak, maka terjemahan al-haq yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati, hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kolbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati karena kolbunya dipenuhi nama gurunya. Kolbu ada qalibu. Qalib luarnya kolbu, itu boleh diisi nama guru, hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan Fatihah kepada guruku tercinta. Jangan masukkan ke dalam hati. Murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati, nanti dia akan mengatur gurunya. Nanti bagi dia guru itu harus versi dia. Nanti kalau dia belajar fikih, di fikih itu yang dia ambil fikih saklek, haram merokok. Nanti kelihatan gurunya ngerokok, dia bilang, masa guruku ngerokok, batal jadi guru. Emang dia boleh ngatur guru? Hah? Itu kalau udah masuk ke hati. Jangan masuk ke hati, nanti kita suka ngatur-ngatur dia. Nanti kita menjadi musuhnya. Kita akan suul adab kepadanya. Guru, masa begitu? Itu suul adab namanya. Nanti gurunya masih monogami. Kalau gurunya poligami, ngomong lagi, guru saya pengumbar syahwat. Nah, kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong. Tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat. Banyak orang gak menikah mengumbar syahwat. Banyak. Jangan cuma karena guru kita menikah lagi, kita kemudian meninggalkan guru. Berarti nama guru di hati. Cukup di pintu hati, jangan dimasukkan. Ya, inilah orang gagal berguru. Ya, dia gagal berguru, apalagi ibu-ibu nih, hati-hati. Jangan pernah masukkan nama guru ke hati, cukup di pintu hati. Maka ketika sang pintu berubah-ubah, ketika ditutup, dibuka, nggak ada masalah. Catnya diganti, nggak ada masalah. Ya, supaya kita tulusnya hanya kepada Allah. Tadi rumusnya apa? Kaedahnya apa? Hati hanya dicipta untuk nama Allah. Maka mencintai guru hanya karena Allah, bukan karena menurut saya itu guru, menurut kamu berarti kamu berguru dengan nafsumu. Buya, Ustadz, Kiai, guru, pemahaman guru sama dengan pemahaman saya. Emang kalau nggak sama kamu berhenti berguru? Sudah, pergi sana. Ya. Apa kita mengatur guru? Emang kalau guru nggak sesuai paham kita tinggalkan? Berarti kita suul adab mengatur-ngatur guru. Inilah yang terjadi pada murid-murid kazib. Ada dua jenis murid. Murid yang hatinya kazib, hatinya bohong. Guru menghantarkan dia kepada Allah, dia malah berhenti pada gurunya. Diatur-atur gurunya. Disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil mukamil, lemah. Akhirnya ceramah ikut selera jamaah. Terjadi, udah banyak terjadi. Akhirnya mursyid ikut selera orang-orang yang muntit kepadanya. Akhirnya guru tidak punya pendirian, yang penting jamaah senang. Itu sama dengan orang dagang bisnis, yang penting konsumen enak, tenang, yang penting tetap diundang.
Tentip ilmunya dibeli terus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ma lillahi baqiyah, yang karena Allah pasti kekal. Bapak sayang sama istri nggak? Karena dia cantik atau karena melihat ada keindahan Allah pada dirinya? Nah, kayaknya pertanyaan ini baru sadar hari ini. Kalau karena dia cantik, mata kita bisa ngelihat yang lebih cantik. Ini bukan berarti apa-apa ya. Gimana Pak? Yang pertama, pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah. Gak ada lagi cinta dia, baru nanti berpasangan di surga. Kalau enggak, dia tidak akan berpasangan di surga. Mau sampai masuk surga? Maka lepaskan nama dia dari kolbu, masukkan nama Allah, baru sertakan nama dia di luar kolbu. Ya. Jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Kolbu kita sudah tergadai lama, makanya baru saja takbir pikiran sudah kemana-mana. Baru saja baca zikir, pikiran tidak bisa konsentrasi, karena kolbu sudah tergadai dengan dunia. Benarlah kata Rasulullah, sungguh lelah hamba-hamba dunia, sungguh tersiksa hamba-hamba duit, apalagi hamba-hamba popularitas. Capeknya bukan main. Tapi beruntunglah hamba Allah, karena dia merdeka. Itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah. Itulah syair yang dulu orang baca, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di kolbu kecuali Allah. Itu baru benar. Maka mulai siang ini, mulai duha ini, mulailah berlatih. Sebutlah nama Allah di kolbu. Kolbu saya keras, gak apa-apa, nama Allah itu lebih keras. Tapi satu yang keras jangan dilawan keras, lawan dengan kelembutan, tapi rutin. Betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang tercipta, ada ayat-ayat yang dikalamkan, ayat yang dikalamkan tidak dicipta, ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta. Ketika kita melihat batu yang keras setiap hari kena tetes, berlobang, maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna daripada surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah Rabbmu, penciptamu, wa tabattal, rajin-rajin, itu maknanya. Sungguh-sungguh, jangan hari ini zikir, besok tidak zikir. Setiap hari, sampai namanya terukir di dalam kolbu. Jika namanya terukir, memancarlah cahaya. Beberapa orang melihat namanya, itu biasa, jangan merasa spesial. Kita tidak menyembah huruf, kita tidak menyembah nama. Yang kita sembah yang punya nama. Ini pun harus diingatkan. Banyak orang yang menyembah nama, yang menyembah huruf, maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah. Ini juga tidak tepat. Yang kita sembah yang punya nama. Jadi mulai sebut nama Allah di kalbu, ya. Wazkurisma rabbik. Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsi, surah Al-A'raf. Sebutlah Rabbmu di dalam nafsmu. Ini level bawah. Yang tadi level tinggi, langsung di kolbu. Sekarang nafs. Nafs ini dibagi, nafs hakiki, kolbu dan ruh. Nafs yang tidak hakiki, badan dan jiwa. Orang mati berpulang badannya, tersiksa jiwanya. Tapi jika di kolbunya ada nama Allah,
maka dia sungguh bahagia. Dia akan dipulangkan kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ya, dimulai. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka. Hadis Imam Bukhari. Kepada siapa diharamkan? Man qala la ilaha illallah. Kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah, bukan dari lisannya, tapi min qalbihi, dari kolbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya. Yang sudah ikut talqin waktu di Hiram ya? Amalkan. Yang belum, cari guru sendiri lagi ya, karena saya mentalqin itu nunggu isyarat juga. Kalau orangnya sudah nol semua, tiba-tiba kita bisa mentalqin. Tapi kalau masih mencoba-coba, mendengar-dengar, kolbu, kenal kolbu, nggak bisa dipaksa Pak. Walaupun Bapak siap, di belakang Bapak belum tentu siap ya. Ada orang yang ingin ngaji sama saya karena ingin mendengar saya kritik Wahabi. Seneng kalau saya ada kritik Salafi Wahabi, bahagia dia. Kalau saya nggak kritik Salafi Wahabi, dia bilang, ini belum ustadz saya ini. Ada lagi yang sudah belajar torikot, kalau saya sebut nama torikotnya baru dia seneng. Nah ini baru ustadz saya ini. Nah ini yang ngatur-ngatur ustadz kerjaannya. Ada yang sudah asik di kolbunya, kalau si ustadz khutbah ngajar tidak menyebut kata kolbu, dia bilang, belum sampai si ustadz. Lebih tinggi dia dari ustadz. Suka ngatur-ngatur ustadz, itu bukan murid, itu baru mustami ya, baru mustami, pendengar. Baik, kolbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali. Digabung antara kolbu dan kulub, banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah sholat, lebih banyak dari jumlah zakat, lebih banyak dari jumlah semua amalan yang ada. Kata kolbu yang lebih Allah seriuskan. Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Padahal di Quran kata jenggot cuma muncul di kisah Nabi Musa dan Harun atau sejenisnya. Kenapa mau sholat tidak menghadapkan kolbu? Berarti ada penyimpangan arah-arah keruhanian. Kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi, amalkan silakan, tapi lebih penting kolbu. Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong, tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah. Allah tidak pandang, la yanzur, tidak pandang orang yang khuyala, khuyala yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah nggak mau pandang. Ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki, bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki. Jadi gak ada urusan, itu urusan kolbu. Allah hanya mandang kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu, bukan ke sarungmu, bukan ke celanamu, bukan ke jenggotmu, bukan ke tasbihmu. Memandangnya ke dalam kolbu. Maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba, ternyata di kolbunya ada nama dia, Allah. Baru dia berdesir. Jadi kenapa ada orang bergetar iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kolbunya. Zukira, apa arti zukira? Disebut, ditalqinkan, dibacakan.
Maka orang yang tidak dizukirokan tidak akan bisa merasakan getaran yang dahsyat itu. Ya, berarti zukiro ada muzakirnya. Inilah yang disebut mursyid, guru. Tapi ingat, mursyid bukan segala-galanya. Mursyid itu hanya pintu menuju Allah. Di atas mursyid ada mursyid lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Jangan terlalu mendewa-dewakan guru. Ya, ini fenomena ini. Ya, banyak orang mendewakan guru. Tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru, tapi mendewakan pemahaman guru. Beda dengan paham gurunya, dia tolak. Sama, mau dia sufi, mau dia salafi, itu berhala dalam hati. Ya, kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam, maka bercahayalah dia. Jika disebut terus, bercahaya lagi, disebut lagi, bercahaya lagi. Kullama zadul ism, setiap bertambah nama, ya, fasamat al-qalb, maka kolbu tambah tinggi cahayanya. Jadi siapakah kolbu yang gelap? Kolbu yang tidak diisi nur kalimatullah. Fanawwiru qulubakum biismin min asma'illah, maka beri cahayalah kolbumu dengan nama-nama Allah. Nabi mengatakan, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Nabi, halaqah zikr. Hilaq itu lingkaran orang berzikir. Ada yang zahir, kelihatan, tapi yang berzikir itu badan atau kolbu. Maka sebenarnya hilaq, lingkaran itu ada di dalam kolbu. Maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya, satu orang itu sudah sama dengan 1000 orang berzikir. Itulah sebabnya orang ini, jika ia didatangi orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia. Itulah kenapa ada guru, taman surganya kuat untuk kuota 1 juta orang, kuat untuk kuota 10 juta orang, kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kolbunya, tidak pernah habis. Itulah makom-makom guru. Ada guru hanya dapat dipetik oleh 10 orang, ada guru yang hanya dapat memetik 1 orang, ada guru hanya dia aja yang metik dirinya sendiri, ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu, ada guru badannya sudah terkubur di tanah, tapi ruhaninya masih berbuah. Karena ruhaninya masih berbuah, meskipun tubuhnya sudah wafat, murid-muridnya masih dapat manfaat. Itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya, taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang bermursyid, Allah akan selalu kasih dia irsyad. Beruntunglah orang berguru, maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud. Jadi taman-taman hakiki di mana? Di kolbu. Karena kita belum jadi taman, marilah kita memetiknya. Memetiknya dari kolbu para guru. Ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya matang. Sekali dipetik, murid-muridnya bilang nggak enak, maka muridnya nggak datang lagi. Tapi iklan dan promonya tinggi, tetap saja ada yang datang. Ketika ditanya kenapa pahit Tuan Guru, oh ini jamu. Sebenarnya memang dianya pahit. Paham ilustrasinya? Ada orang jadi guru sebelum matang, belum diizinkan gurunya sudah tampil, belum matang buahnya dia sudah jual.
Akhirnya orang cuma mau beli sekali. Kata dia, ini sudah matang. Kita coba, belum matang. Ada yang sudah matang, kematangan. Paham? Kalau kematangan pas dibelinya sampai di rumah busuk. Kata orang, aku tak mau beli lagi. Ternyata zikir itu efeknya bisa membusuk, bisa basi. Bukan zikirnya, efeknya, tamannya bisa layu. Inilah yang terjadi. Thariqat itu mesti direvisi terus. Ketika buahnya melayu, buah-buahannya sudah habis, maka harus ditanam lagi. Maka sang guru harus mengupgrade ilmunya. Dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu. Sekarang orang banyak jualan, namanya bukan pakai kolbu, pakai smartphone, pakai aplikasi. Si guru juga harus merevisi. Dia harus memasukkan jualannya, jualan buah-buahnya ke TikTok ya. Harus ada murid-muridnya yang masuk ke YouTube. Harus ada sahabat-sahabatnya yang mengenalkan ke Facebook. Dan zikirnya juga harus disederhanakan, karena zaman sudah berubah. Sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Betul? Lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam doa dulu, ya Allah, baru turun dikirim oleh ojol food, tapi dari malaikat. Kalau sekarang nggak perlu pakai malaikat, ketinggian, pencet-pencet, datang makanan, bener nggak? Mau beli apa aja bisa, beli mobil aja bisa online, beli rumah pun bisa online. Ada nikah online, gawat. Ada murid online sekarang, boleh, harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online, yang penting dia ikut akun yang sahih. Ya, akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan, tidak berbayar. Ya, jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah, ya. Tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama, ya. Jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, ya, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Nggak sampai nar, tapi mirip-mirip. Apalagi gurunya bersanad ke Rasulullah SAW. Hati-hati ya. Kita nggak pernah larang orang ambil video kita, nggak pernah. Ambil, silakan. Karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya.